mari awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah, salawat bertangkikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luruskan niat kami, tuluskan hati kami untuk tetap bisa dalam tiap-tiap amal salih, ikhlas hanya berharap kepada ridha dan wajahnya Allah semata, amin ya rabbal alamin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kita akan masuk sesuai dengan yang kemarin diutarakan, Ramadan di hati, Ramadan di nanti part 1. Kita bahas dulu tentang keutamaan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan Ramadan yang pertama,
Ramadan dinanti, Ramadan di hati. Keutamaan yang pertama bulan Ramadan adalah Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, keistimewaannya bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Quran turun padanya. Dan tidaklah Al-Quran menyentuh sesuatu kecuali sesuatu itu jadi mulia, termasuk karena bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya pun menjadi bulan yang sangat mulia. Nabi bersabda SAW, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak pernah berkata, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Alif lam mim dibaca 3 huruf, yang satu huruf kata Rasulullah dapat 10 kebaikan. 3 huruf dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Belum lagi riwayat Bukhari, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yaqra'ul qur'ana alladzina yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bih, dan dia mahir sekali membacanya. Jadi mahir itu kata para ulama, sebagian berpendapat tajwidnya baik, kefasihannya dapat, irama bacaan Qur'annya bagus. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka beliau akan bersama para malaikat kiramil yang mulia, bararah lagi penuh bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu memperbaiki bacaan Qur'annya, memperbagus, memperdalam, memperindah, maka dia dapat kebaikan-kebaikan itu. Ya, yang tertatih-tatih gimana? Nggak dapat apa-apa. Yang masih terbata-bata gimana? Apakah terus nggak dapat pahala? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, tertatih-tatih dalam membacanya, belum bisa baca Al-Quran tapi terus berproses, belum bisa membaca Al-Quran tapi tidak pernah menyerah untuk terus mempelajari dan mentadaburinya, sampai titik di mana dia merasa, kok saya belum ada perkembangan, masih saja tertatih-tatih, tapi terus dia berproses. Wa huwa 'alaihi syakkun. Setelah wa yatata'u fihi, dia terbata-bata, wa huwa, dan dia 'alaihi terhadap bacaan Qur'annya syakkun, ada keraguan. Keraguan itu timbul karena belum mahir dalam membaca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, dia ragu-ragu nih. Maka kata Nabi SAW, lahu ajran, baginya berapa pahala? Ajran, 2 pahala. Pahala yang pertama itu dia dapatkan sebab dia baca Al-Quran. Pahala kedua dia dapatkan karena pantang menyerahnya. Allahu Akbar. Kalau kita hari ini belum bisa baca Al-Quran, semangat mempelajarinya jemaah. Karena di dalam semangat mempelajari baca Al-Quran terdapat 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan karena bacanya. Yang kedua, kebaikan karena semangat mempelajarinya walaupun tertatih-tatih. Hadirin, orang kalau bisa naik motor itu enak. Enak, jalan-jalan aja. Tapi kalau orang gak bisa naik motor, apalagi beliau gak punya basic, naik sepeda aja beliau gak bisa, tiba-tiba langsung suruh belajar naik motor. Wah, naik sepeda aja beliau belum bisa, langsung suruh belajar naik motor. Bisa jatuh, terjungkal-jungkal, bukan tertatih-tatih lagi jemaah. Dan kadang orang kalau udah gak bisa, yang membuat beliau itu drop mentalnya, down, sehingga gak mau belajar lagi, itu karena gak bisanya. Orang bisa baca Al-Quran, enak jemaah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Enak, dia bisa baca, dia tinggal baca. Tapi kalau orang gak bisa baca, itu kadang terpatahkan semangatnya sebab belum bisanya jemaah. Dan orang gak bisa baca tapi semangat baca Quran tuh gak mudah jemaah. Sama seperti saya bilang, orang naik motor karena dia tahu dia bisa naik motor, mudah kan? Mudah. Tapi kalau orang naik motor sedangkan dia tahu dirinya tidak bisa naik motor, kadang sudah males duluan. Maka Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Baca Quran apalagi? Nanti setelah tahapan kepada bisa, setelah terbata-bata penuh keraguan tapi tetap dia belajar, Allah berikan 2 pahala berlimpah untuknya. 1 pahala karena bacaan Qur'annya, 1 lagi pahala karena semangatnya untuk mempelajarinya. Nanti kalau udah bisa, dia bersama para malaikat lagi mulia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai. Riwayat Abu Daud kata Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasana. Kata Rasulullah SAW, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Zayyin, perbagus sebagus-bagusnya bacaan Al-Quran ketika engkau membacanya, bi aswatikum, dengan suara kalian. Kalau kita bisa baca dengan suara yang bagus, irama yang familiar, baca dengan irama yang familiar. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan ini kan datar-datar nih. Kalau kita bisa lantunkan dengan lagu yang terbaik menurut yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Yang datar, Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan. Lalu yang ada nagam, irama lagunya diperbaiki atau diperbagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka diperbolehkan karena kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Kamu kalau baca Quran itu diperbagus ya dengan suara kalian. Fa inna sawtal hasana yazidul Quran hasana. Karena bacaan Al-Quran yang bagus, yazidul Quran hasana, menambah keindahan Al-Quran yang semula sudah indah jadi tambah berkali-kali lipat indahnya. Jemaah, kita diimami oleh suara yang luar biasa merdunya, itu akan nyamannya luar biasa pasti jemaah. Kalau di sini kita diimami sama ada gurunda kita banyak semuanya, tentunya bagus sekali bacaannya semua tentunya. Lebih-lebih kalau pas kedatangan Ustadz Alvin Riza, wah luar biasa. Itulah keindahan Al-Quran dengan bagusnya suara yang Allah karuniakan, maka ia manfaatkan bagusnya suara itu untuk membaca dengan sebaik-baiknya. Dan boleh untuk dilantunkan dengan bacaan terfasih, terbaik, irama terbagus, boleh. Apalagi Allah juga berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dijelaskan para mufassir, tartil itu sebagian berpendapat antara lain pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan 3. 1. Kefasihan. 2. Tentang tajwid makharijul huruf. 3. Irama saat membaca Al-Quran. Itu menurut pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Warattilil Qur'ana tartila. Allahu Akbar. Dan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Mari kita semakin dekat dengan Al-Quran
Di luar Ramadan kita sudah dekat dengan Al-Quran, masuk bulan Ramadan semakin dekat dengan Al-Quran. Hadirin, itu yang pertama. Ramadan bulan Al-Quran. Maka sudah semestinya kita sama-sama belajar Al-Quran, mempelajari, memperdalam, dan mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Di antara 6 rukun iman. Coba, yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Dari 6 rukun iman, mana satu yang bisa satu kita lihat? Iman kepada kitab Al-Quran. Ia bisa dilihat, ia bisa kita pegang, ia nyata ada di depan mata. Tentu saja yang kelimanya pun juga nyata, akan tetapi kan gaib. Rasulullah bukan gaib, tapi maksudnya Rasul dan utusan Allah itu kita tidak berjumpa dengan beliau. Satu-satunya rukun iman yang ada di hadapan kita hari ini, tentu saja yang kita langsung bisa berinteraksi dan kita bisa memegangnya detik ini juga saat kita hidup, Al-Quran, kitabullah. Dan ini mukjizat depan mata jemaah. Kata Nabi yang mulia SAW, taraktu fikum amrain, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, aku mewariskan, aku meninggalkan untuk kalian amrain, 2 perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian pegang 2 perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa ya Rasulullah? Yang pertama kitabullah was sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis otentik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran jemaah, mari kita buka, mari kita tadabburi, mari kita pelajari. Dan hukum sikap terhadap Al-Quran BPHAA. B, apa B? Dibaca, baca. P, apa P hadirin? Pahami. H, hafalkan. A, amalkan. A, ajarkan lagi sama yang lain. Adab kita dengan Al-Quran BPHAA. Baca, pahami baik-baik, hafalkan semampunya, amalkan sebisa mungkin, ajarkan lagi pada yang lain. Sikap kita terhadap Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini juga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sabdakan siapa yang berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Namun banyak sekali manusia yang lalai. Kalau Allah membahasakan, mereka menjadikan Qur'ana mahjura, Al-Quran sebagai sesuatu yang mereka lalaikan. Bukankah kalau seseorang itu menghabiskan waktunya di sosial media terasa cepat? Gak kerasa sejam bermain sosial media, bahkan mungkin lebih daripada 1 jam. Tapi begitu membaca Al-Quran 5 menit sudah terasa ngantuknya. Coba jamaah, kita pun bahkan kalau mau sadar dan jujur, lebih sering buka Al-Quran atau sering buka sosial media? Waduh, roman-romannya kurang lebih demikian hadirin. Padahal keistimewaan Al-Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dia jadi syafaat buat kita. Kata Nabi yang mulia, riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena siapa yang baca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi yang membacanya pada hari kiamat. Apalagi bulan Ramadan yang wajib berkali-kali lipat, yang sunnah senilai pahalanya dengan setara pahala wajib. Apalagi wajibnya.
Jangan tinggalkan Quran, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Kita punya PR untuk terus mendekat kepada Al-Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Yang kedua, Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan itu bulannya ampunan, maghfirah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lah, riwayat Abu Daud. Sungguh tersungkur hidungnya seseorang, hancur mukanya, binasa kehidupan seseorang. Siapa yang binasa ya Rasulullah? Coba bayangin jemaah. Manusia semulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis, mengawali sabda beliau dengan kalimat ragima anfu rajulin. Apa sih arti ragima anfu rajulin? Orang kalau disebut ragima anfu rajulin, hidungnya manusia jatuh ke aspal lalu diseret jemaah. Kayak apa tuh? Anfun itu artinya hidung. Ragima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang. Dia begini jemaah. Di baik tanah lah, aspal lah, padang pasir lah, dia begini. Kalau di aspal dia begini, seret. Dan wajahnya itu diseret ini, seret. Kayak apa wajah seseorang jemaah? Hancur. Bayangkan orang semulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali sabda beliau dengan kalimat ragima anfu rajulin. Hancur lebur wajahnya seseorang, yang diawali dari hidungnya diseret terus. Dalam kata lain, sebagian ulama muhaddisin mengatakan tersungkur hidungnya seseorang itu maksudnya adalah binasa dia, celaka dia, porak-porandalah dia, hancur leburlah dia. Ini kalimat kiasan. Akan binasa orang ini. Kalimat pembukanya begitu hadis Abu Daudnya. Ragima anfu rajulin. Celaka dia, binasa dia. Siapa? Lalu Nabi SAW bersabda, man dakhala alaihi Ramadan. Siapapun dia yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Summan salakha. Kemudian dia melewati hari demi harinya di bulan itu. Falam yughfarlah. Namun dia tidak mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya jemaah. Kalau kita jumpa sama Ramadan, lah kok kita gak dapat ampunan Allah. Makanya nomor 2 keutamaan bulan Ramadan setelah syahrul Quran, Ramadan itu syahrul maghfirah. Bulan gudangnya ampunan. Anda ucap astaghfirullah wa atubu ilaih bernilai berlipat-lipat dibanding bulan yang lain. Anda membaca Sayyidul Istighfar berlipat-lipat dibanding Sayyidul Istighfar di 11 bulan yang lain. Anda mengucap ya Allah ampunilah aku, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ucapan Allahumma gfirli di bulan Ramadan nilainya lebih tinggi daripada 11 bulan yang lain. Terus kita gak dapat ampunan Allah, rugi jemaah. Terus di bulan Ramadan bukannya minta ampun malah kita maksiat kepada Allah. Ramadan bukannya minta maaf sama Allah malah kita sengaja berbuat dosa. Ramadan sengaja nggak puasa. Ramadan sengaja bermaksiat. Wala'iyadzubillah. Kalau Ramadan belum cukup baik menghadirkan ampunan Allah kepada kita, lalu mau di bulan mana lagi jamaah? Sedangkan Ramadan aja tidak cukup untuk membuat kita memohon ampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Syahrul maghfirah. Ramadan syahrul maghfirah. Maka ucapkan bulan Ramadan astaghfirullah. Atau yang lebih daripada itu, astaghfirullah wa atubu ilaih.
adalah Rasulullah riwayat Bukhari ini, la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah akthar min 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Itu riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat 100 marrah, 100 kali. Rasulullah dijamin syurganya, syurga tertinggi, syurga Firdaus. Allah ampuni dosa-dosanya. Dibuat Nabi SAW terhindar dari kekeliruan, dari berbuat maksiat dan dosa. Dicintai oleh Allah Ar-Rahman, tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah. Gimana dengan kita jemaah? Maka beristighfarlah. Mau yang lebih daripada astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, mau lebih daripada itu, seutamanya istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata', a'udzubika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syahrul maghfirah. Harus dapat ampunan Allah ya jemaah. Jangan sampai enggak. Apalagi ada amalan spesial dari Rasulullah di hari-hari Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menganjurkan kita 10 hari terakhir Ramadan mengucap, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa spesial 10 terakhir, yang artinya, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. 10 hari terakhir, dari hari pertama sampai hari ke-20 bebas baca apa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Rabbana atina min ladunka rahmah, boleh. Rabbi habli minas salihin, boleh. Rabbi habli minas salihin, boleh. Rabbana la tuzigh qulubana, silakan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka, boleh. Baca apa aja silakan. Begitu masuk 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok minta maaf? Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita bermohon kepada Allah semoga nanti kita mengarungi 11 bulan berbekal 1 bulan ini, menghadirkan ketakwaan yang mampu bertahan sepanjang 11 bulan sampai kita berjumpa lagi jemaah dengan bulan Ramadan. Ibarat setahun Allah tuh kasih kursus, short course, kursus selama sebulan, yang nanti saat hendak berpisah Allah tuh hendak memberi kesan kepada kita, hambaku kamu sudah aku ampuni, hambaku sayang kamu sudah aku maafkan ya, hambaku sayang kamu semua kesalahanmu tuh sudah aku maafkan kemarin ya, nanti 11 bulan kamu jangan ngulangin ya. Sampai nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Ramadan dengan segala magfirahku. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jadi saat Ramadan itu berpisah, benar seperti yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hambaku, ini Ramadan kamu berpuasa ya. Tujuan puasa sebagaimana yang disyariatkan umat sebelum kalian itu la'allakum
tattaqun. Supaya kalian nanti bertakwa. Jamaah, ibadah melahirkan ketakwaan. Bukan sekedar untuk ajang gelaran atau mendapatkan pujian dari manusia terutama, bukan. Tapi ibadah itu la'allakum tattaqun, supaya kita dapat takwa. Kalau saya udah haji dapat gelar haji boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi tetap tujuannya adalah mabrur, takwa, tattaqun. Kalau kita udah haji, hajinya sudah bahkan berkali-kali, setiap tahun bahkan kita pergi haji, apakah nggak boleh kita disebut Pak Haji mau kemana? Boleh, nggak apa-apa kok. Orang itu kan mengingatkan kita bahwa jenengan sudah haji, jangan lupa ya. Bu, ibu sudah hajah, jangan lupa ya Bu Haji, Pak Haji jangan lupa ya. Beliau nyebut kita haji, nyebut kita hajah, supaya kita ingat bahwasanya kita ini sudah sempurna dalam skala rukun Islamnya, karena syahadatnya sudah, sholatnya sudah, puasa Ramadannya sudah, zakatnya sudah, pergi haji bagi yang mampu, alhamdulillah Allah berikan kemampuan pergi haji. Maka beliau manggil kita haji nggak apa-apa. Itu karena beliau hendak mengingatkan kita bahwa kita sudah haji harus jadi yang berbuat baik. Masa iya labelnya haji tapi malah maksiat kepada Allah, kan nggak pas jamaah. Karenanya di masyarakat itu mengingatkan kita, mau kemana Pak Haji? Bu Haja mau kemana? Oh ya baik Bu Haja, mari Bu Haja. Nggak apa-apa. Tapi tujuan sekali lagi dalam ibadah bukan gelar, tapi tujuan ibadah adalah takwa. Maka di bulan Ramadan Allah menghadirkan ampunan yang dengan ampunan itu, dengan penuh harap insya Allah kita melewati 11 bulan, hatinya tuh dibuat ada perasaan malu kalau berbuat dosa lagi. Masa iya sih kemarin Allah Ramadan udah ampuni, masa dosa lagi? Masa iya kemarin Ramadan udah dimaafin sama Allah dengan doa, kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masa mengulangi kesalahan yang sama lagi? Masa iya Ramadan kemarin kita sudah ditempa sedemikian bagusnya, atmosfernya sedemikian nyatanya, masa sekarang lepas Ramadan kita nggak bisa melanjutkan estafet kebaikan yang sudah ditempa di bulan Ramadannya? Makanya Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan itu bulan diturunkannya bukan Ramadan doang ding jamaah, tapi di semua bulan, tapi lebih-lebih di bulan Ramadan. Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Yang ketiga, Ramadan bulan ditutupnya pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu surga Allah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau jumpa kalian dengan bulan Ramadan, terbuka lebar selebar-lebarnya abwabul jannah, pintu-pintu surganya Allah. Dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dan ketika kalian berjumpa dengan bulan Ramadan, maka tertutup semua pintu-pintu neraka, ditutup. Yang dibuka selebar-lebarnya adalah abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa suffidatis syayatin. Dan malaikat atas seizin Allah mengkerangkeng, merantai syaitan-syaitan dengan belenggu yang amat sangat supaya tidak terlalu menggoda manusia. Tapi kita harus tahu syaitan terdapat dua, satu dari golongan jin, dua dari golongan manusia. Jadi kalau di bulan Ramadan kok ada yang ngajak kita berbuat maksiat, teman kita, sahabat kita, nah berarti itu syaitan dari golongan
Nah, bukan saya ngomong ya jemaah. Lah Ramadan kok ngajak maksiat? Ramadan kok ngajak berbuat dosa? Ramadan sengaja delivery order. Allah. Aduh, saya kalau mau beli ke warungnya A, warungnya B, terketahuan lagi saya nggak puasa. Udahlah, ojek online aja. Ketik. Jam 12 siang yang lain lagi pada puasa. Ini ngumpet-ngumpet dalam kamar makan dengan sebegitu nyamannya, padahal nggak ada alasan dia tidak berpuasa Ramadan. Dia tidak sedang sakit, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang safar. Ini gimana ceritanya jemaah? Riwayat Muslim, Nabi SAW juga pernah mengatakan, juga terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita dulu telah pernah khatamkan dengan pertolongan Allah. Di Riyadhus Shalihin, apa ancaman bagi orang yang buka puasa atau batalkan puasa tanpa ada uzur syar'i? Apa ancamannya jemaah? Masih ingat gak? Siap. Ya? Ancamannya membayar kafarat. Selain membayar kafarat, ancaman orang yang membatalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur syar'i. Ini ancaman ya jemaah, bukan denda, bukan kafarat. Ancamannya besok Allah akan sobek dari mulut sampai tengkuknya jemaah. Allah. Orang yang tidak puasa Ramadan, kata Nabi yang mulia SAW, Allah robek mulutnya sampai tengkuknya. Kenapa ya Allah dia dapat siksaan seperti itu? Itu karena dia sengaja berbuka puasa di siang bolong bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, dirobek dari mulut depan sampai tengkuk. Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Maka Ramadan itu bulan ditutupnya pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan dibelenggunya para syaitan. Makanya atmosfer Ramadan mah beda jemaah. Coba atmosfer Ramadan sama bulan-bulan 11 bulan lainnya beda atau sama? Beda. Ramadan nanti kita dengarkan ba'da taraweh, musola-musola kita, masjid-masjid kita di Garung, Wonosobo saling bersahut-sahutan. Eloknya jamaah, indahnya bukan main jamaah. Yang ini udah juz 5, yang ini juz 1, yang itu juz 6, yang ini juz 2. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina, dan seterusnya jemaah. Saling bersahut-sahutan itu kan indah. Atmosfer udah jemaah. Udah gitu kita bisa sholat tarawih, atmosfer lagi tarawih. Udah gitu pada subuh ada kajian, ada tilawah, atmosfer lagi. Udah gitu di kantor, atmosfer lagi. Di sekolah, atmosfer lagi. Atmosfer Ramadan tuh berbeda. Makanya Ramadan tuh khas bulan penuh dengan amal saleh. Perempuan-perempuan, teman-teman akhwat yang mungkin mau start agak-agak malu kalau mau mulai berhijab. Kapan waktu yang tepat? Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat untuk memulai kebaikan kecuali segera. Sekarang juga kalau bisa. Tapi kalau sahabat mau dapat support system yang agak mudah, sahabat bisa coba mulai dari sekarang juga. Lebih-lebih nanti kalau pas bulan Ramadan. Kalau yang sebelumnya belum berhijab, mau coba-coba berhijab, ya dari sekarang. Ya takut-takut umurnya nggak nyampe bulan Ramadan, tapi nanti kalau pas Allah sampaikan bulan Ramadan, itu insya Allah atmosfernya lebih dapat bulan Ramadan. Latihan, mungkin malu ya. Namanya juga biasanya belum berhijab, kok tiba-tiba berhijab, mungkin malu awal-awalnya. Takut dikatain teman, takut dibicarain, takut dibilang A, B, C, X, Y, Z. Maka pelan-pelan berhijab. Lebih-lebih bulan Ramadan. Atmosfernya mendukung soalnya. Berhijab, nanti lama-lama terbiasa, lama-lama udahlah istiqomah aja di bulan Syawal, udah istiqomahin aja berhijab terus. Allahu Akbar walillahilhamd.
Ramadan berikutnya. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Di antara kemuliaan bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada malam qadar namanya, yang kata Nabi SAW, malam itu terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 84 tahun kita ibadah. Jadi malam itu kalau kita dapatkan dengan seizin Allah, puasa kita, sholat malam kita, sedekah kita, senyumnya kita, sedekah, senyum, amal salih, tarawehnya kita, dan semua kebaikan yang dilakukan di malam itu kualitasnya lebih baik daripada 84 tahun kita ibadah. Lebih baik, bahkan lebih daripada 84 tahun, karena kalimat Qur'annya khairun min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita hidup dan diizinkan sama Allah melewati 10 hari terakhir bulan Ramadan, pertanyaannya, kira-kira kita ketemu gak sama malam Qadar? Ketemu atau enggak? Ketemu atau enggak jemaah? Ketemu. Kalau Allah izinkan kita hidup sampai 1 Syawal besok, kita ketemu sebenarnya dengan malam Qadar. Tetapi yang jadi pertanyaan, malam itu kita lagi apa? Tulis di kolom komentar ya sahabat. Kalau Allah kasih kehidupan sampai 1 Syawal, kita akan ketemu sama malam Qadar. Tapi yang jadi pertanyaan, kita lagi berbuat apa di malam itu? Siapa yang taraweh pada malam Lailatul Qadar, tarawehnya seperti taraweh lebih baik daripada 84 tahun dia tarawih. Sedekah di malam Qadar lebih baik daripada sedekahnya 84 tahun. Baca Quran di malam Qadar lebih baik daripada bacaan Quran 84 tahun. Istimewanya Lailatul Qadar. Kata Nabi, 10 hari terakhir. Malam Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Lebih-lebih kata Nabi, di malam-malam ganjil. Tapi bisa gak terjadi di malam-malam genap? Bisa. Bisa. Sudah saya jelaskan tempo tahun lalu kalau tidak keliru. Kalau Ramadan kita 29 hari, berarti malam-malam ganjilnya ada di malam-malam genapnya. 20, 22, 24, 26, 28. Karena 29 adalah takbiran. Sudah hari terakhir Ramadan. Kalau 30, ya 21, ya 23, 25, 27, 29. Kalau saya sarankan kepada jamaah dan kaum muslimin yang di rumah dimanapun berada, sapu bersih malam Qadar, jangan ambil resiko. Tiap malam sedekah, tiap malam baca Quran, tiap malam tarawih. Tiap hari buka puasain orang. Tiap hari fasilitasin orang sahur semampunya kalau teman-teman bisa. Karena seperti falsafah atau seperti pertanyaan perumpamaan, kalau ada 10 kolam, dikatakan dari 10 kolam ini cuma ada 1 kolam yang ada ikannya. Gimana cara kita dapetin ikan ini? Pancing semuanya, serok semua kolamnya, supaya kita dapatkan 1 ikan yang cuma ada di 1 kolam ini. Kalau kita gambling 10, yang mana ya? Yang ini aja. Kita gambling yang ini doang. Ternyata ikannya ada di kolam kirinya, sebelahnya percis. Kita gagal jamaah dapat ikan. Seperti itu juga dengan Lailatul Qadar. Maka tadi saya utarakan, teman-teman di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram, malam Qadar jangan ambil resiko.
sapu bersih. Mulai dari kalau bisa 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, sapu bersih 30 hari. Apalagi 10 terakhir, sapu bersih. Malam itu pokoknya buka puasain orang semampunya. Di hari itu 10 terakhir terutama, pokoknya kalau bisa fasilitasi sahur. Kalau bisa ada yang itikaf, belikan playmat itikafnya, belikan kalau bisa fasilitas itikafnya. Kalau bisa jangan skip Quran. Sebisa mungkin sedekah di malam itu. Sebisa mungkin tarawih di malam itu. Sebisa mungkin tahajud di malam itu. Karena khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 84 tahun kita ibadah Allah. Itulah Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kemuliaan itu terdapat. Salah satunya Ramadan secara umum, salah duanya adalah di hari-hari 10 terakhirnya, yakni bulan, yakni namanya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan 10 terakhir namanya Lailatul Qadar. Dan saya sarankan kepada seluruh kaum muslimin sebisa mungkin sapu bersih semua amal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama juga di 30 harinya sapu bersih semuanya. Dan jamaah, terbuka kesempatan untuk kita saling berbagi di masjid masing-masing. Sekali lagi saya sarankan, coba lihat musola terdekat rumah, masjid terdekat rumah antum semuanya. Kalau jamaah bisa membeli buka puasa seperti air mineral berkardus-kardus, belikan. Kalau jamaah bisa belikan air mineral berkardus-kardus, belikan 10 kardus, 20 kardus, taruh di musola, taruh di masjid. Ustadz, masjid saya sudah banyak, musola saya sudah banyak. Di Wonosobo bisa nggak? Bisa. Taruh aja di sini, Masjid Fatimah Garung boleh, Masjid Muhammad Al-Fatih boleh, masjid yang mana-mana boleh, silahkan aja. Kita berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Terakhir, sebenarnya belum terakhir juga nih jemaah, masih banyak. Ramadan adalah salah satu mustajab doa. Bulan Ramadan adalah bulan mustajab berdoa. Jangan sia-siakan doa di bulan Ramadan. Meskipun ada juga ya jemaah di hari yang lain, hari mustajab berdoa. Kata Nabi yang mulia, contohnya misalkan Arafah hari berdoa. Nabi kan pernah ya begitu. Arafah hari berdoa. Maka ketika wukuf di padang Arafah, Nabi terus mengangkat tangan, terus sampai matahari terbenam. Nabi terus mengangkat tangan, meminta, memohon, berdoa, merengek, meminta, memohon, berdoa, merengek pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita berapa lama kuat mengangkat tangan, memohon, berdoa kepada Allah jemaah? 10 menit mungkin. Suwen tenan to iki doane. Mungkin 10 menit kita udah bilang, lama banget sih ini doanya, gak rampung-rampung. Dan Nabi SAW di hari Arafah berdoa sejak zawal matahari tergelincir, lepas zuhur, setelah Nabi berkhutbah di waktu Arafah, berdoa sampai tergelincir hendak tenggelam. Berdoa begini terus. Allah, kalau dijamin ya mungkin sekitar 5-6 jam jemaah. 5 sampai 6 jam berdoa terus. Kalau kita lagi haji mungkin berdoanya 1 jam, 5 jamnya lagi mungkin ada aktivitas apa, mungkin ngobrol kah atau bagaimanakah. Meskipun ada juga yang berdoa khusyuk terus, khusyuk. Tapi Nabi di hari itu berdoa. Nah di Ramadan juga ada kesempatan mustajab berdoa, karena kata Nabi SAW, innallaha fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah pada setiap hari di bulan Ramadan membebaskan manusia dari api neraka. Wa inna likulli muslim da'watun yad'una biha fayastajibulah. Dan tidaklah seorang muslim berdoa pada bulan Ramadan fayastajibulah, kecuali doanya pasti Allah kabulkan. Allah doa jemaah. Nanti sebelum buka puasa tuh
kalau bisa jangan langsung buka. Mohon maaf, nanti kalau buka puasa, sebentar saya ralat kalimatnya gini. Nanti kalau tausiah jelang buka puasa itu, jangan sampai buka tausiahnya. Itu maksud saya. Kalau azan ya langsung buka, karena kata Nabi SAW, umatku akan tetap berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Tapi maksud saya yang tadi kalimatnya adalah, kalau Anda tausiah, Anda ceramah, jangan sampai azan maghrib ceramahnya. Kalau bisa 10 menit sebelum azan berhenti. Dan jamaah harus jadi timekeeper. Maaf Ustaz, maaf Kiai, maaf guru. 10 menit sebelum azan timekeeper. Terus 10 menitnya ngapain? Doa jamaah. Jadi kalau bisa ceramahnya jangan sampai buka puasa ya jamaah, tapi ceramahnya itu sampai 10 menit sebelum azan maghrib di wilayah kita masing-masing. Di Garung 17.50. Maka nanti berhentinya 17.40, berhenti 10 menit berdoa. Ya Allah, karuniai khusyuk, tumakninah, tentram, doa sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum as-saim hatta yuftir. Ada 3 doa yang Allah tidak akan menolak kalau 3 pihak ini berdoa. Di antaranya yang pertama, as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang sedang terzalimi. Ya Allah, hamba terzalimi ya Allah. Karunia ya Allah tumakninah dalam sholat, sakinah mawaddah warahmah. Orang terzalimi boleh. Juga termasuk as-saim, orang yang berpuasa hatta sampai yuftir, beliau berbuka. Makanya tadi saya utarakan, sekali lagi saya ulangi kepada teman-teman, mungkin teman-teman berceramah, tausiah, memberikan wejangan, memberikan sharing time ketika jelang berbuka puasa. Kalau bisa 10 menit sebelum azan berhenti dan kemudian berdoa. Sampai kapan azan? Sampai kapan berdoa? Sampai azan maghrib berkumandang. Setelah azan maghrib berkumandang, segerakan berbuka. Dan jangan diakhirkan. Yang diakhirkan itu sahurnya. Kalau buka kata Nabi disegerakan. Jangan, ayo mas buka. Ya nanti saya masih kuat, ntar aja bukanya isya. Waduh, gak bisa jamaah. Karena kata Nabi, umatku akan berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi intinya keutamaan bulan Ramadan yang berapa ini mas? Kelima adalah dikabulkannya doa-doa. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, ini part 1 dari Ramadan dinanti, Ramadan di hati. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. 1 pertanyaan, silahkan waktu dan tempat untuk ditanyakan. Ada pertanyaan mas? Ada? Silakan. Boleh. Nggak ada. Ada pertanyaan ibu? Dari situ ada, dari YouTube, ada dari Instagram, dari TikTok ada. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan Ramadan Allah izinkan kita jumpa dengan Ramadan. Semoga Allah mengizinkan kita memaksimalkan bulan-bulan Ramadan. Dan jamaah, mungkin kita belum bisa sapu bersih semuanya. Mungkin kita lemah di ilmu, tapi kita kuat di harta. Nah, coba dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, yang kiranya kita mampu maksimal di dalamnya, maka maksimalkan. Kita kalah di ilmu, menang di sedekah. Kalah di ilmu, kalah di sedekah, menang di baca Quran. Kalah baca Quran, kalah sedekah, kalah ilmu, menang totalitas ketika sholat tarawih. Pokoknya ya kalau nggak bisa sapu bersih semuanya ya minimal 1, tapi dalam banget di situ jemaah. Saya nggak bisa sedekah. Saya sholat tarawih juga nggak bisa lama karena sininya udah tua ya Ustadz. Aduh, misalkan gitu. Saya juga nggak bisa baca Quran karena masya Allah,
Saya masih tertatih-tatih belajar Iqra. Tapi insya Allah kalau untuk sholat duha mah saya bisa, ya udah duha. Tapi kalau untuk perbanyak doa mah saya bisa, ya udah perbanyak doa. Intinya jamaah punya potensi powerful di mana, satu itu aja tekunin. Dan jamaah ya, jangan underestimate orang, karena kita nggak pernah tahu orang ini punya amalan apa. Boleh jadi orang ini sedekahnya tuh biasa-biasa aja, tapi jangan dinyinyirin. Kowe ra tau sedekah. Jangan. Karena boleh jadi orang ini punya amalan dahsyat, menyebarkan ilmu. Boleh jadi begitu. Atau orang ini nggak menyebarkan ilmu, tapi dia sedekahnya dahsyat. Maka pakai potensi terbaik yang Allah karuniai pada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi sahabat yang rumahnya dekat dari Wonosobo, silakan nanti hari ini jam 8 pagi kita akan ngaji di Kauman Wonosobo Kota di House of Elena jam 8 on time insyaallah kalau masih hidup sampai jam 9 sampai jam 9 atau mungkin jam 9-an kira-kira. Jam 8 pagi ada kajian di sana. Kajiannya terbuka untuk umum, muslimah only. Dan buat teman-teman sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdiki. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.